Saya membuka sebuah hutan untuk pemukiman dan bertarung melawan jin. Asal-usul Magelang. Begini kisah saya. Dahulu kala, kerajaan Mataram dipimpin oleh Panembahan Senopati. Pada suatu waktu, Panembahan Senopati ingin memperluas daerah kerajaannya dengan membuka sebuah hutan bernama Hutan Kedu. Keputusan untuk memperluas wilayah kekuasaannya disebabkan karena kerajaan Mataram tumbuh menjadi wilayah yang semakin ramai. Panembahan Senopati kemudian memberikan tugas ini kepada saya anaknya, Pangeran Purbaya. Untuk melakukan tugasnya itu, ayah saya Panembahan Senopati membekali saya dengan sebuah tombak yang bernama Tombak Kyai Pleret. Tombak Kyai Pleret itu diberikan kepada saya karena Hutan Kedu diketahui dikuasai oleh seorang raja jin yang sangat sakti. Maka fungsi dari tombak itulah untuk melawan raja jin yang sakti. Perjalanan saya ke Hutan Kedu pun didampingi oleh sekelompok prajurit khusus yang sudah berpengalaman. Saat mulai memasuki Hutan Kedu, saya dan pasukan saya dihadang oleh sosok jin yang berwajah seram dan bertubuh besar. Sosok jin itu pun menanyakan maksud kedatangan saya dan pasukan saya ke dalam Hutan Kedu. Saya pun kemudian memperkenalkan diri dan mengatakan maksud kedatangan saya ke dalam Hutan Kedu yaitu untuk membuka Hutan Kedu sebagai sebuah perkampungan. Mendengar penjelasan saya, sesosok jin yang bernama Jin Sepanjang itu pun murka mengetahui maksud kedatangan saya. Lalu Jin Sepanjang pun mengatakan bahwa ia dan pasukannya akan menghalangi tujuan saya. Saya yang mendengar jawaban dari Jin Sepanjang itu lalu kemudian mengeluarkan tombak untuk bersiap menghadapi Jin Sepanjang tersebut. Jin Sepanjang yang melihat itu awalnya tidak takut akan tombak Kyai Pleret yang saya bawa hingga akhirnya memulai pertarungan dengan saya. Begitu juga dengan pasukan jinnya yang bertarung melawan pasukan saya. Namun ternyata, tombak Kyai Pleret yang saya bawa ternyata bisa membuat Jin Sepanjang terdesak dan mundur. Sambil pergi, Jin Sepanjang tersebut mengatakan bahwa dirinya tetap akan menuntut balas dendam karena sudah mengubah hutan tempatnya tinggal menjadi perkampungan. Setelah kepergian Jin Sepanjang tersebut, saya lalu mulai memimpin pasukan saya untuk membuka Hutan Kedu. Hingga beberapa waktu kemudian, sebagian wilayah Hutan Kedu sudah berubah menjadi desa kecil yang subur dan mulai banyak warga yang berdatangan untuk menetap. Karena Raja Jin tidak terima kawasannya berubah menjadi pemukiman, dia lalu mengubah penampilan dirinya menjadi seorang manusia bernama Sonta. Hingga suatu malam, Sonta mengeluarkan asap putih yang menyebar ke seluruh desa. Saat pagi harinya, banyak warga sakit dan meninggal secara misterius. Saya yang mengetahui bahwa penyakit misterius di desa disebabkan oleh Raja Jin yang menyamar, saya lalu membuat sebuah strategi untuk melawan Jin Sepanjang atau Sonta tersebut. Saya memerintahkan prajurit saya untuk bergerak di sepanjang hutan dengan gerakan melingkar seperti geleng. Cara itu dilakukan untuk mengepung hutan tempat para Jin Sepanjang dan para pengikutnya. Dengan melakukan cara itu, maka diharapkan Jin Sepanjang tidak akan bisa lolos dari pengejaran. Hingga akhirnya upaya melingkari para jin itu ternyata berhasil. Jin Sepanjang tidak punya kesempatan untuk keluar dari lingkaran yang saya buat bersama para prajurit pilihan. Lalu saya sendiri akhirnya berjibaku dengan Jin Sepanjang. Pertarungan kami berdua berlangsung selama beberapa hari. Di pertarungan akhir, saya kemudian mengeluarkan senjata sakti saya tombak Kyai Pleret hingga Jin Sepanjang kalah dalam pertempuran tersebut. Strategi saya untuk mengepung Jin Sepanjang dengan formasi gerakan melingkar seperti geleng kemudian membuat seluruh wilayah tersebut disebut sebagai Mageleng.